Hi, welcome back. This is episode 2, part 3. Hai semua, selamat datang kembali. Ini episode 2, bagian ketiga. Baik, kita akan melanjutkan ke skill nomor 8. Dan judulnya adalah Use Other Adverb Connectors Correctly. Jadi ini masih berhubungan dengan adverb clause. Secara makna, ternyata tidak hanya time and cost seperti yang dibahas pada skill nomor 7. Adverb clause yang lain ternyata adverb clause dengan makna yang lain ternyata juga ada. Seperti kita lihat di tabel, ada adverb clause yang menyatakan condition atau syarat. Ada adverb clause yang menyatakan contrast atau pertentangan. Ada adverb clause yang menyatakan manner atau cara, dan adverb clause yang menyatakan place atau tempat. Jadi seperti contoh di atas misalnya, I will leave at 7 if I'm ready. I adalah subjek 1, verb satunya adalah will leave, kemudian kita punya konektor if, I subjek lagi pada adverb clause of condition di sini, dan kemudian am adalah verbnya. Jadi if kita lihat di dalam tabel memang merupakan salah satu konektor yang dipakai dalam adverb clause yang menyatakan syarat. Jadi di sana dikatakan I will leave at 7, saya akan berangkat pada pukul 7 dengan syarat ya, if I am ready, kalau saya siap. Contoh berikutnya ada although sebagai konektor di sini ya. Kemudian ada I sebagai subjek, kemudian verbnya was, dan kemudian ada koma lagi-lagi karena adverb clause-nya di depan, dan kemudian I subjek lagi, dan kemudian managed verb. Although I was late, I managed to catch the train. Jadi ini adalah adverb clause yang menyatakan kontras. Kalau Anda lihat di dalam tabel itu ada kontras di sini. Ya. Nah, walaupun saya terlambat, saya berhasil naik kereta gitu ya. Saya berhasil naik kereta. Jadi ini hanya dua contoh di atas. Ini adalah contoh dari adverb clause of condition. Sementara yang di C itu bermulai dari if sampai ke belakang ini ya, if I'm ready. Sementara yang although I was late itu adalah adverb clause of contrast. Baik, dan kemudian masih ada adverb clause of manner dan kemudian adverb clause of place tentunya. Aturannya sama seperti di skill nomor 7 kemarin, di mana mereka bisa muncul di depan atau mereka bisa muncul di tengah. Kalau seandainya mereka muncul di depan, maka mereka harus diakhiri dengan koma adverb clause-nya. Kita lihat contoh dalam soal TOEFL. Di sini ada you will get a good grade on the exam provided you-nya adalah subjek. Di sini subjek, kemudian will get-nya adalah verb. Hati-hati Anda mengenal kata provide sebagai kata kerja, tetapi provided di sini adalah konektor lagi-lagi yang menyatakan condition. Ini ada provided, ada providing. Jadi ini adalah konektor. Oleh karena itu kalimat harus dilanjutkan dengan subjek dan verb. Dari pilihan yang ada yang berupa subjek dan verb hanya satu, yaitu D, you study. Begitu kira-kira cara kerja menganalisa soal dengan adverb clause atau sentences with multiple clauses, tetapi salah satu clause yang ada di dalam kalimat induk dan adverb clause. Tolong menjadi perhatian di sini apa saja yang bisa menjadi konektor condition. Ada if, ada in case, provided, providing, unless, whether. Sementara untuk contrast kita mempunyai although, even though, while muncul lagi.
While bisa ada di time, bisa di cost, dan kemudian ternyata di contrast juga bisa muncul. Yang artinya sementara itu, yang menyatakan pertentangan, dan kemudian ada whereas. Sementara manner atau cara itu ada as dan in that. Nah, lagi-lagi hati-hati, Anda kenal in, Anda kenal that. Ketika mereka dicampur, mereka menjadi connector untuk adverb clause of manner yang menyatakan cara. Dan kemudian ada place, yaitu where dan wherever. Baik, saya kira pengantar untuk skill nomor 8 cukup. Sekarang kita akan lihat latihan soal-soalnya. Mari kita lihat soal-soal latihan pada skill 8, use other adverb connectors correctly. Jadi ini kita fokus pada 4 jenis adverb clause, yaitu condition, contrast, manner, dan kemudian place ya. Instruksi sama, each of the following sentences contains more than one clause. Underline the subjects once, the verbs twice, circle connector, then indicate if the sentences are correct C or incorrect I. Kita lihat contoh nomor 1 yang sudah dikerjakan. It is impossible to enter the program if you lack experience as a teacher. It adalah subjek, is adalah verb, ada konektor if di sini. Ada konektor if, sebentar. Ada konektor if, yaitu condition berarti ya. Condition ini berarti, dan kemudian ada subjek dan kemudian verb you dan like. Oleh karena itu 2 subjek, 2 verb, ada 1 konektor. Kalimat ini benar jadinya ya. Sebentar, saya harus mengeset ini lagi. Suka berubah-ubah. But it's okay. As long as it is visible. Ya, visible. Okay. Mari, nomor 2. The commandant left strict orders about the passes, several soldiers left the post anyway. Commandant ini subjek, verbnya adalah left, kemudian ada koma di sini, berarti adverb clause-nya di depan ini ya. Soldier subject dan kemudian left itu adalah verb. Berarti yang tidak ada di sini adalah connector. Mungkin kalau kita mau memperbaikinya menjadi even though the commandant left strict orders about the passes, several soldiers left the post anyway. Mengapa saya tahu bahwa ini adalah contrast ya, adverb clause of contrast, karena dari makna yang dibawa oleh kalimat sepertinya ada pertentangan. Jadi walaupun si komandan sudah membuat aturan yang sangat strict tentang kalau mau berpergian begitu, beberapa prajurit ya pergi aja, tidak mengindahkan peraturan tersebut. Seperti itu lebih kurang maknanya. Jadi kalimat ini incorrect dengan catatan missing connector. Mari kita lihat nomor 3. No one is admitted to the academy unless he or she the education requirements. No one definitely is the subject, and then is admitted is definitely the verb, dan kemudian unless termasuk salah satu konektor yang menyatakan syarat, dan kemudian he dan she adalah subjek. Nah, sisanya kita tidak melihat verb. Ya, kita tidak melihat verb. Jadi kalimat ini incorrect karena dia missing verb yang kedua. Gitu ya. Next, number 4. While most students turned the assignment in on time, a few asked for an extension. While itu adalah connector. Kemudian students itu adalah subjek. Kemudian turn in ini ya adalah verbnya. Ini subjeknya, ini verbnya. Kemudian benar ada koma di tengah, dan kemudian a few di sini sama dengan a few students, oleh karena itu dia subjek, dan kemudian as itu adalah verb. Oke, konektor, subjek, verb, koma, subjek, verb. Benar kalau begitu. Kalau Anda mau tahu ini konektor apa, Anda bisa cek. Ini lagi-lagi kontras karena dari makna ada pertentangan, begitu ya. So correct. Number 5. I will take you wherever
need to go to complete the registration procedures. I itu subjek. Oke, kemudian will take itu verb. Kemudian wherever itu adalah konektor. Kalau Anda lihat di dalam tabel sebelumnya itu place, kemanapun gitu ya. Kemudian tiba-tiba muncul verb. Wah, berarti tidak ada subjek ini. Kalimat ini incorrect karena missing subject to. Gitu. Number 6, I will wait here in the airport with you whether the plane leaves on time or not. I, subject lagi-lagi. Kemudian will wait, verb. Kemudian whether. Nah, whether itu juga merupakan konektor. Kalau di dalam tabel masuk bawah condition. Terjemahan bahasa Indonesianya itu apakah gitu ya. Kemudian the plane subject. Kemudian leaves verb. Oke, subject, verb, konektor, subject, verb. Kalimat ini lengkap. Oke, seperti biasa 7, 8, 9, 10 bisa dicoba-coba sendiri seperti yang sudah saya tunjukkan bagaimana cara menganalisanya. Oke, sepertinya untuk part 3 dari episode 2 ini akan saya cukupkan sampai di sini karena memang kelanjutan sesudah ini adalah review. Kita akan mereview skills 6, 7 dan 8. Akan ada 6 dan 8, tetapi kemudian juga ada review 1, 8. Oleh karena itu akan ada 20 soal yang harus kita bahas, atau mungkin lebih kurang 12 soal, karena biasanya saya menyisakan 4 untuk dibahas pada review. Oleh karena itu saya pikir akan memakan waktu lebih panjang. Sementara untuk episode ini sudah hampir 12 menit. Makanya saya pikir saya akan mengakhiri part 3 itu di sini. So you hang in there, dilihat lagi 6 sampai 8 sebelum kita akan mencoba-coba mereview ketiga skill tersebut dan ke-8 skill yang sudah kita pelajari sejauh ini pada episode 2 bagian keempat. Okay, hang in there and I'll be back.